Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas kita, Juan. Ayo berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Seperti biasa kita membaca dulu surat-surat pendek. Yang kemarin kita sudah membaca surat Al-Fil. Nah sekarang ayo kita bersama membaca surat Ad-Duha. Untuk selanjutnya yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya secara bersama-sama. Anak-anak dimohon berdiri ya. Anak-anak silakan duduk kembali. Baiklah, pada kesempatan ini kita belajar berlari-larian. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul Allah. Ada yang tahu iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman, rukun Islam? Rukun iman yang keberapa? 4. Rukun iman yang keempat. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada kitab. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, tadi kembali ke kita kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada yang sudah tahu sifat Nabi dan Rasul ada berapa? Ayo, sifat Nabi dan Rasul ada 4, betul. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman kepada Rasul. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat membandingkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul. Itu yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran kali ini ya anak-anak. Nah, ini kita lihat ya.
Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu yang pertama sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua amanah. Artinya terpercaya. Yang ketiga paham. Artinya cerdas. Yang keempat tabligh. Artinya menyampaikan. Anak-anak sudah bersifat sidik belum? Sidik itu tadi apa artinya? Jujur. Bagaimana cara berlaku jujur? Tidak berbohong. Nah, jujur adalah tidak berbohong. Betul tidak? Betul. Nah, Rasul selalu mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Tidak boleh berbohong, baik itu kepada teman, orang tua, guru, pokoknya kepada sesama kita harus bersikap jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa artinya? Terpercaya. Nah, misalnya katanya kita kalau dikasih amanah untuk membeli sesuatu, ya, anak-anak, terus kembalian uangnya harus bagaimana? Dikembalikan lagi ke siapa? Orang tua. Rasul juga selalu begitu ya, terpercaya menyampaikan apa? Amanah yang diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk umatnya. Yang ketiga apa? Patona. Apa patona? Cerdas. Cerdas itu Rasul itu memahami dengan baik. Nah, kita sebagai anak-anak di sekolah harus bagaimana? Belajar supaya cerdas, supaya pintar. Terus apa lagi yang terakhir? Tabligh. Artinya menyampaikan. Yang sekarang kita membahas tentang sifat mustahil. Ada berapa sifat mustahil? Apa saja? Apa sifat mustahil dulu artinya? Ada yang tahu? Sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin dimiliki. Nah, sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Hiji, bohong. Ya, ini artinya bohong. Bagaimana contohnya kalau bohong itu? Kemudian khianat. Ada yang bisa memberikan contoh khianat yang bagaimana? Oh, yang curang. Katanya khianat itu curang. Nah, misalnya meminjam alat tulis, terus apa lagi? Tidak dikembalikan. Nah, itu salah satu contoh bersifat ingkar atau curang. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Peladah itu apa? Ya, bagaimana yang mempunyai sifat peladah? Tidak mempunyai ilmu. Terus yang terakhir apa? Kitman. Apa artinya kitman? Menyembunyikan. Yang bagaimana ya yang menyembunyikan itu? Menyembunyikan alat tulis. Bisa pas ditanya pura-pura tidak tahu ya. Sifat jaid. Nah, sifat jaid di sini adalah sifat seperti manusia biasa. Misalnya apa lagi? Apa lagi? Sedih, terus lelah, sakit. Nah, itu adalah sifat jaid. Nah, di sini ibu punya lagu. Kita bikin dulu biar tidak tegang. Ada lagu. Ini apa judulnya, Bu? Ada Sifat Nabi Muhammad. tahu ya amparan barisan? Kita tahu. Ayo kita bernyanyi bersama-sama dengan 4 sifat Nabi Muhammad iramanya amparan barisan. 1, 2, 3 sampai tepuk tangan. Sifat Nabi Muhammad, sidik, amanah, tabligh dan patona. Sidik itu benar, amanah terpercaya, patona cerdas, tabligh menyampaikan. Patona cerdas, tabligh menyampaikan. Nah, sekarang
kamu siapa? Video. Nah, sudah kita saksikan bagaimana anak-anak sedih tidak? Sedih. Semua sedih lihat videonya. Nah, di sana terdapat sifat-sifat Rasul yang harus kita contoh. Sekarang Ibu kasih LKPD. Silakan anak-anak berdiskusi secara berkelompok ya. 4 orang, boleh yang paku depan satukan sama yang belakang. Ayo, nanti Ibu kasih lembar kerjanya. Nah, ya, sudah ya. Sekarang Ibu kasih LKPD, silakan berdiskusi dengan anggota kelompok ya. Nanti ada soal-soal yang harus dijawab. Ayo diskusikan. Ayo Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ayo berunding. Ya. Yang mana? Apa sifat Rasul yang diterapkan oleh Budi dalam kehidupan sehari-hari? Tadi setelah kita memperhatikan video, nah ada si Budi yang tadi sifat Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari itu si Budi itu bagaimana? Baik, jujur, apalagi yang ditulis di situ jawabannya. Nanti presentasikan di depan kelas ya. Bagaimana anak-anak sudah? Ayo sekarang Ibu mau melihat anak-anak mempresentasikan jawaban dari lembar kerja yang tadi Ibu kasih. Nah, ayo sekarang kelompok 1 coba ketua kelompoknya Yanti maju ke depan. Waalaikumsalam. Sifat wajib, sifat yang pasti ada dan mutlak dimiliki oleh Rasul sebagai utusan Allah. Sidik artinya jujur dan benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Menurutmu apa yang terjadi jika murid tidak mengembalikan dompet dan menggunakan uang tersebut karena pergi mengembalikan dompet yang bukan haknya? Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lihat dulu kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis sifat-sifat Nabi dan Rasul baik yang wajib, mustahil dan yang jaiz beserta pengertiannya. Menurutmu apa yang terjadi jika Budi tidak mengembalikan dompet yang menggunakan uang tersebut? Hidupnya akan sengsara dan berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi berdiskusi bersama kelompok yang lain, di sini tadi ada tulis sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib, mustahil dan jaiz beserta pengertiannya. Apa itu sifat wajib? Tadi sifat wajib apa ya? Sifat yang pasti ada dan mutlak dimiliki oleh Rasul sebagai utusan Allah. Ya, sifat yang wajib itu sifat yang mutlak dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil, yang tidak dimiliki oleh Rasul. Kemudian sifat jaiz itu apa sifat jaiz? Sifat yang
sifat yang atau sifat yang ada seperti kita, seperti manusia biasa ya. Sifat yang dimiliki oleh Rasul seperti manusia biasa. Guru itu tidak mungkin bisa sukses kalau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri. Tapi karena dia mengembalikan uang tersebut, akhirnya dia disayang sama yang punya dompet tadi. Akhirnya bagaimana? Disekolahkan, akhirnya bisa lulus ya, dengan sampai menjadi ini apa tadi? Sarjana. Nah, itu adalah buah dari kebaikan yang dilakukan oleh guru. Anak-anak, setelah tadi kita melaksanakan diskusi, terus setelah dipresentasikan, sekarang ada tes soal ya yang harus dikerjakan, tapi ini tidak kelompok. Ini dikerjakan secara individu. Individu itu apa? Masing-masing. Nah, ini soalnya dikasih nama, dikasih kelas. Bukan dikasih soalnya. Dikasih nama dulu ya. Sudah perlu? Sudah. Nah, anak-anak, demikianlah tadi setelah kita menyaksikan video, terus kita mempelajari sifat-sifat Rasul, di antaranya yang tadi sudah disebutkan. Semoga kita bisa mempraktekkan sifat-sifat Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya apa tadi? Bersikap jujur, terus menyampaikan, terus apa lagi? Percaya, terus cerdas. Apalagi kita sebagai anak sekolah harus belajar dengan rajin supaya kita pintar bisa menggapai cita-cita. Tadi juga si Budi berhasil sehingga menjadi sarjana. Anak-anak ini tidak menjadi sarjana sampai lulus. Harus rajin belajar ya. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita contoh dan kita tiru, sifat dari Nabi dan Rasul. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang tujuan diutusnya Rasul. Apa? Tujuan diutusnya Rasul. Untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian saja ya anak-anak. Nanti kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan makalah secara bersama-sama dan diakhiri dengan doa kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.